Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, syahidatan tunji qailaha minan naril jahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, siang ini kita diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan kewajiban salat Jumat, salat 2 rakaat yang diawali dengan wasiat. Mudah-mudahan wasiat yang singkat ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat salam tetap kita curahkan untuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tubuh ini amanah. Yang tidak bisa menjaga amanah itu dosa. Kalau tidak sengaja tidak bisa menjaga amanah, itu baru tidak dosa. Siapa yang tidak berusaha menjaga amanah yang diberikan Allah, maka dia telah termasuk bagian dari hamba yang tidak bersyukur. Karena itu, menjaga kesehatan itu bagian dari menjaga amanah. Jangan biarkan tubuh ini rusak. Kenapa Allah melarang khamr? Karena ada bagian tubuh yang dirusak, dan itu bagian dari kezaliman. Maka menjaga amanah itu sekali lagi adalah sebuah kewajiban. Sehat itu akhirnya adalah kewajiban. Kalau ada orang yang sakit, berusaha sehat pun itu bagian dari kewajiban. Nabi mengatakan, kalau kamu sakit, tadawaw, berobatlah. Jangan biarkan sakit itu membuat dirimu mati. Meskipun mati itu takdir, tapi ketahuilah bahwa takdir itu belum tentu, kematian itu belum tentu sampai ajal. Kita diminta berikhtiar agar umur kita ini sampai ajal. Mati itu ada 3. Mati karena memang disebut oleh Allah dengan ajal. Ajal itu seperti handphone ini. Handphone ini oleh pabriknya dibuat usianya 15 tahun, dipakai terus-menerus, dia pasti legrek. Dia rusak, lalu tidak bisa dipakai. Itu namanya ajal. Ajal itu lifetime. Kita ini terukur dengan porsi DNA seperti ini, maka seharusnya bisa hidup sekian tahun. Itu namanya ajal. Tanpa sakit karena kontraknya habis, lifetime-nya habis, begitu ajal tiba maka dia mati. Tapi belum tentu bahwa setiap mati itu selalu sampai ajal. Karena sembrono, tidak jaga kesehatan, maka sebenarnya belum sampai ajal dia bisa mati. Handphone ini sebenarnya 15 tahun, tapi karena dibanting kemudian dia mati, umurnya tidak sampai 15 tahun. Maka kematian itu bisa jadi sampai ajal kalau kita berikhtiar untuk sehat. Kalau sudah berikhtiar semaksimal mungkin, berobat lalu dia dimatikan oleh Allah, barangkali itulah ajalnya. Tapi kalau tidak berusaha untuk sehat, itu bisa jadi kita belum termasuk bagian dari hamba yang bersyukur kepada Allah. Jangan lupa, pasrah terhadap kematian karena sakit itu bagian dari cara bunuh diri dan dilarang oleh agama. Wala taqtulu anfusakum, jangan engkau bunuh diri sendiri. Kadang-kadang kita ingin mengejar syahid karena kata Nabi, wa man mata fit ta'un fa huwa syahid. Wa man mata fil batni fa huwa syahid. Siapa yang mati karena suatu wabah penyakit itu namanya juga syahid. Siapa yang sakit perut, mati karena sakit perut itu juga syahid. Begitu tahu dia sakit perut,
biarkan saja. Kalau toh mati, saya mati syahid. Ini bukan termasuk bagian dari syahid. Selama dia tidak berusaha berikhtiar semaksimal mungkin untuk menyembuhkan dirinya, itu syahid, bukan syahid. Dulu ada sahabat Nabi ketika perang berjihad di jalan Allah, Qatman namanya. Dia tertusuk pedang, bersimbah darah, lalu dia mati. Ketika para sahabat melihatnya, ini ahli surga, dia berjuang di jalan Allah dan akhirnya gugur di medan perang, pasti syahid. Tapi ketika Nabi melihat, kata Nabi, dia bukan ahli surga, dia ahli neraka. Karena ternyata pedang yang menusuknya itu belum tentu mematikannya. Karena dia tahu bahwa ada janji syahid siapa yang mati di medan perang, lalu pedang yang menghunus tubuhnya ditancapkan sekali lagi, sehingga dia mati. Dia tidak berusaha untuk sehat. Dia mengejar syahid, tapi dengan cara yang salah. Akhirnya bukan surga yang didapat, tapi neraka yang didapat. Maka berusaha sehat itu adalah bagian dari usaha bersyukur kepada Allah atas apa yang ada, yang diberikan Allah terhadap tubuh ini. Ketahuilah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-aqlu salim fi jismis salim, wal aksu bil aksi. Akal yang sehat itu terdapat pada badan yang sehat. Kita sering melihat ada orang jatuh, kepalanya terbentur tanah, terbentur aspal, lalu dia kehilangan akalnya. Akal yang sehat itu ada pada badan yang sehat. Ketika badannya tidak sehat, akalnya jadi tidak sehat. Sebaliknya, badan yang sehat itu juga ada pada akal yang sehat. Orang stres, depresi karena ditagih utang terlalu banyak, asalnya badannya sehat, karena stresnya kemudian dia ringkih, gampang sakit, batu-batuan. Maka ketahuilah, dua-duanya punya pengaruh. Kalau ingin mendapatkan akal yang sehat, badan ini harus sehat. Banyak orang stres karena sakit tidak sembuh-sembuh, dan banyak orang tidak sehat karena stres terlalu lama. Mereka yang mendapatkan dua-duanya sehat, insya Allah akan mendapati kematiannya dalam keadaan sehat. Tapi jangan kemudian ketika Allah memberikan sakit, lalu kita mengujar-ujar penyakit yang diberikan Allah. Penyakit ini bagian dari cara Allah untuk mengurangi dosa yang kita lakukan. Kita tidak tahu, barangkali ketika Allah memberikan penyakit itu karena kita lupa, melanggar aturan medis, sehingga kita berbuat zalim terhadap tubuh kita. Tahu kita diabetes, jangan banyak makan durian. Ketika mendapatkan durian banyak, langsung disikat habis. Akhirnya kolaps. Kita tahu kalau ini membuat sakit, lalu kita langgar, dan itu akan menyakiti dirinya sendiri. Kata Nabi, la dharar wala dirar. Jangan kamu menyakiti dirimu dan menyakiti orang lain. Tapi dia tidak berusaha untuk tidak menyakiti dirinya sendiri, maka durian-durian itu dimakan habis oleh dirinya. Ini adalah bagian dari kezaliman, menzalimi tubuhnya sendiri. Suatu ketika Abdullah bin Amr bin As pernah berkata kepada Nabi, Nabi, kalau saya setiap siang puasa, setiap malam tahajud, saya sanggup, Nabi. Padahal Nabi juga masih berbuka. Kemudian Nabi juga tidur. Maka kemudian Nabi mengatakan, fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Tubuhmu itu juga punya hak. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan, dan matamu juga punya hak. Kalau tidak engkau berikan hak itu pada dirimu, itu bagian dari kamu mendolimi dirimu sendiri. Tubuhmu yang diberikan Allah. Sekali lagi, sehat itu adalah wajib bagi kita. Kalau Allah memberikan diri kita ini sakit, maka itu bagian dari Allah mengurangi dosa kita. Kita yang tidak tahu, kita kadang-kadang sembrono, kita tidak mengerti aturan medis, sehingga makan atau minum krim sebanyak-banyaknya yang tidak bisa dihancurkan oleh lambung, akhirnya kita sakit. Karena tidak ngerti sakitnya ini menjadikan diri kita zalim terhadap tubuh kita sendiri. Kalau Allah kemudian memberikan sakit, terimalah, jangan mengecam penyakitnya.
karena itu bagian dari Allah untuk mengurangi dosa-dosa kita. Kata Allah, fa inna Allah azza wa jalla lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa' ghairu da'i wahidinil haram. Allah itu kalau sudah memberikan penyakit pasti memberikan obatnya, dan bagian dari sakit itu adalah cara cinta Allah terhadap hambanya agar Allah bisa mengurangi dosa-dosanya. Maka siapa yang mengecam penyakit, menganggap penyakit ini bagian dari yang membunuh dirinya, justru Allah tidak akan mengurangi dosanya. Terimalah dengan ikhlas. Ya Allah, saya berterima kasih. Engkau ingatkan barangkali atas dosa-dosaku yang telah mendzalimi tubuhku, Engkau ingatkan aku dengan penyakit itu. Insya Allah ini akan menjadi penggugur dosa. Tapi kalau kita kemudian merasa Allah telah menguji kita terlalu dalam, terlalu berat, sakit tidak sembuh-sembuh, justru itu akan tidak mengurangi dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, marilah kita berusaha untuk mempertahankan tubuh ini tetap sehat. Di akhir zaman nanti akan banyak orang yang meninggal tanpa sakit. Orang-orang yang beriman meninggal tanpa sakit. Tiba-tiba baca Quran lalu dicabut nyawanya oleh Allah. Barangkali usianya memang pendek, ajalnya pendek, dan Allah tidak ingin melihat hamba-hambanya sakit karena dia termasuk bagian dari yang taat kepada Allah. Maka sekali lagi, berusahalah berobat. Jangan putus asa. Jangan kemudian berhenti berobat kalau sakit. Sepanjang Allah memberikan penyakit, maka pasti di situ ada obatnya. Di mana di situ ada penyakit, carilah obatnya. Dan ikhtiar yang maksimal itulah yang akan menyampaikan kita pada ajal. Ketahuilah, Fir'aun itu juga mati. Apakah dia sampai ajal? Mati itu ada yang diistilahkan dalam Al-Quran itu halak. Halak itu mati karena diazab oleh Allah. Dan salah satu yang bentuk siksaan Allah itu adalah apa yang diberikan Allah kepada Fir'aun. Sehingga Allah mengatakan, wala tulqu biaidikum illa tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Kalau kamu sakit, ya wajib berobat. Kebinasaan yang seperti inilah yang disebut dengan halak. Mati kalau menurut bahasa Jawanya itu adalah bongkok, karena disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusahalah sekali lagi kita menjadi hamba-hamba yang sehat. Nabi mengajarkan kepada kita, jika engkau ingin selalu sehat, berdoalah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan afiat, sehat jasmani dan rohani untuk kehidupanku di dunia dan akhirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jika ajal telah datang kepada kita, maka tidak ada yang bisa mengakhirkannya, mengundurkannya, atau tidak ada yang bisa memajukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang tidak ada yang punya hak untuk bisa memajukan atau mengundurkan ajal. Kalau sudah ditetapkan pabriknya 15 tahun, yang punya hak menentukan itu pabrik. Pabrik manusia itu adalah Allah. Yang menciptakan manusia itu adalah Allah. Suatu ketika Nabiullah Ibrahim
didatangi oleh malaikat maut. Lalu ditanya, Ibrahim, siapa itu? Itu pemuda yang besok akan melangsungkan pernikahan. Kata malaikat maut, besok dia akan diambil ajalnya oleh Allah. Ternyata besoknya pemuda ini tetap bisa melaksanakan nikah, bisa menikah sampai punya anak. Suatu ketika Nabi Ibrahim bertemu lagi dengan malaikat maut, lalu protes, engkau ini malaikat, kenapa kau berdusta terhadap kematian pemuda yang kamu katakan? Apa kata malaikat maut? Sesungguhnya ketika Allah menetapkan ajalnya, ternyata malam harinya dia menyedekahkan sebagian besar hartanya, sehingga Allah mengundurkan ajalnya. Sesungguhnya sedekah itu bisa menjadikan kematian yang asalnya sampai ajal itu bisa diundurkan atas izin dan kemauan Allah. Salah satu upaya untuk mengundurkan, dan itu adalah hak prerogatif Allah, adalah sedekah. Sehingga kalau ingin menjadi bagian dari orang yang sehat, umurnya lebih panjang, maka banyak-banyaklah bersedekah. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari hamba-hamba yang selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu istiqomah untuk mempertahankan kesehatan itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alhimna rusyda warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.